Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ke pembelajaran, coba untuk KM-nya memimpin doa di depan. Sini Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Jadi nanti kalau ada yang tidak hadir, misalnya sakit ataupun izin, kalian harus mengirim surat atau orang tua kaliannya menginformasikan kepada Bapak atau di grup ya, untuk keterangan bahwa kalian tidak bisa mengikuti pelajaran sampai kalian ke absen itu kaliannya malah tidak ada keterangannya. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Nah, ketika kegiatan kalian di rumah sebelum berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan? Mandi. Kemudian makan. Kemudian pakai sepatu. Terus berangkat. Nah, coba kalau kegiatan tersebut kalian kegiatannya itu tidak berurutan, apa yang akan terjadi? Misal kemudian mumet, apalagi pusing, ribet. Nah, sama aja ketika kegiatan kalian itu dilakukannya kalian tidak berurutan, itu akan memakan waktu yang lama, akan terburu-buru. Tiba-tiba kalian misalnya memakai bajunya itu, kancingnya itu yang biasanya nomor 2 tiba-tiba nomor 4. Kalian sepatunya itu ketika berangkat kaos kakinya ketinggalan, karena kalian itu polanya itu tidak berurutan karena terburu-buru. Tapi kalau kaliannya polanya itu sudah benar, kemudian kaliannya berangkatnya itu tepat waktu, itu polanya akan berurutan. Nah, pembelajaran hari ini itu berkaitan dengan kegiatan kalian selama kalian berangkat sekolah kemudian belajar di sekolah, itu polanya akan sama. Nah, pembelajaran itu adalah tentang berpikir komputasional ya. Nah, sebelum Bapak akan menyampaikan berpikir komputasional, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Dan yang kedua, peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama itu kita akan mengetahui dulu ya, apa sih berpikir komputasional? Karena berpikir komputasional kan kita juga tidak tahu apa sih komputasional ya. Nah, pengertiannya itu adalah kemampuan memecahkan masalah secara sistematis, kemudian logis dan kreatif dengan menerapkan konsep-konsep dari ilmu komputer. Jadi dari ilmu komputer itu kalian terapkan. Jadi ketika ada memecahkan masalah, kalian itu berpikir itu secara logis ya, kemudian secara kreatif dengan menerapkan konsep-konsep ilmu komputer.
contohnya misalnya di pagi hari kalian menemukan masalah, nah itu kalian harus berpikirnya yang logis, kemudian apa, sistematis juga, jangan memecahkan masalah kaliannya malah secara emosi. Itu tidak akan terselesaikan ya ketika kegiatan yang di pagi hari kalian misalnya ada masalah. Jadi coba Galang bacakan apa itu berpikir komputasional Galang. Yang keras Galang. Kemampuan memecahkan Masalah secara sistematis, logis, dan kreatif dengan menerapkan konsep itu ilmu komputer. Nah, jadi Galang ketika memecahkan masalah itu harus diselesaikan dengan kreatif. Kreatif itu bukan hanya kalian ketika membuat sebuah 17 Agustusan ya, bentuk-bentuk buruk itu kreatif, kemudian kalian belajar kita seni kreatif, bukan hanya itu, tetapi ketika memecahkan masalah itu kalian harus kreatif, kemudian logis juga ya, dan sistematis. Itu adalah berpikir secara komputasional. Nah, di sini kan menerapkan itu dengan konsep-konsep dari ilmu komputer. Nah, di sini ada 4 prinsip dari komputasional. Jadi nanti kalian juga ditulis ketika ada pertanyaan apa aja prinsipnya, berarti kalian harus tahu. Yang pertama itu ada decomposition ya. Decomposition atau dekomposisi. Dekomposisi itu artinya apa? Pemecahan masalah. Nah, dalam dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Berarti ketika kalian menemukan masalah itu harus diselesaikannya itu masalah besar menjadi kecil. Jadi kalian mempunyai masalah besar nih, nah, kalian selesaikan masalah itu sedikit-sedikit. Lama-lama akan masalah tersebut terselesaikan, atau misalnya masalahnya akan semakin kecil. Itu adalah sebuah decomposition. Jadi kalian ketika ada orang yang nanya decomposition itu apa? Pemecahan suatu masalah. Nah, kemudian yang kedua itu pengenalan pola ya, atau pattern recognition ya, atau pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu adalah kemampuan memecahkan masalah dengan cara menemukan komponen yang berulang. Jadi ketika kalian menemukan masalah, kemudian di sini caranya itu ketika kalian memecahkan masalahnya ada komponen yang berulang. Ketika kalian misalnya bangun tidur terus mandi, tiba-tiba setelah mandi kalian makan, berarti kan ada komponen yang salah kan. Harusnya setelah mandi itu dulu? Pakai baju, tapi ada komponen nih dilewati oleh kalian, padahal komponen tersebut sudah kalian lakukan secara berulang, misalnya dari bangun tidur, kemudian mandi, kemudian setelah mandi kalian memakai baju, makan, kemudian kalian pergi. Tetapi ada suatu komponen atau polanya itu yang salah satunya kalian tidak diterapkan, tetapi komponen tersebut kalian pernah lakukan, itu akan salah polanya ya. Itu adalah maksudnya dari pattern recognition atau pengenalan pola ya. Itu sama aja, pattern recognition atau itu bahasa Inggrisnya. Nah, yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Itu adalah mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Misalnya informasi pentingnya besok itu kita belajar ke gedung Liga Jati, itu hal yang pentingnya. Ternyata ada informasi yang tidak pentingnya. Tiba-tiba kalian informasi dari teman kalian bahwa besok itu tidak jadi. Nah, itu kan informasinya kan tidak valid ya, tidak benar. Kalian harus tahu informasinya, bahwa informasi yang valid itu dari guru. Jadi kalian harus bisa memilih informasi ketika hal yang penting dan yang tidak penting atau tidak relevan ya. Relevan itu juga tidak
Jadi yang pertama itu apa Galang? Prinsipnya itu pemecahan masalah. Kemudian yang kedua apa Liris? Ya, pengenalan pola. Yang ketiga apa Adam? Abstraksi. Dan yang keempat itu adalah algorithmic thinking ya, atau berpikir secara algoritma. Nah, apa sih Pak maksudnya berpikir secara algoritma itu? Berpikir secara algoritma itu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya ketika kalian mempunyai masalah itu harus diselesaikan itu secara tersusun. Atau kalian misalnya ketika membuat sebuah kue ulang tahun, membuat sebuah nasi goreng, gak mungkin kan tiba-tiba kalian masukkan nasi kemudian kalian masukkan kecap, berarti itu kan tidak sesuai langkah menyusunnya. Ketika membuat nasi goreng itu yang pertama apa dulu? Apa? Dia menyalakan kompor. Kalian tiba-tiba masukkan minyak, masukkan nasi goreng, sampai kiamat pun tidak akan matang kalau kompornya tidak dinyalakan. Sama di sini juga, berpikir algoritma menyusun langkah-langkah secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalian masalahnya apa, tiba-tiba yang diselesaikan apa, itu harus secara disusun langkah-langkahnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pengenalan pola. Contoh dalam pengenalan pola itu ada dalam permainannya. Sebelum kita mencoba permainan game ini, coba kita tepuk fokus ya, karena tadi ada yang memuat, kemudian ada yang melamun, kemudian ada yang melihat dari jendela. Coba tepuk fokus. Mendengar, melihat, menyimak, fokus. Jadi kalau sudah fokus, berarti kalian harus melihat apa yang di depan atau yang Bapak atau Ibu Guru disampaikan. Di sini adalah contoh permainan apa tadi? Pembelajaran apa tadi? Pengenalan pola. Nah, kalau misalnya pola di sini salah, berarti mobil ini berjalan apakah tidak ya? Tidak. Nah, sekarang kita contohkan dulu. Di sini gambar yang pertama, Pak? Bintang. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Berarti polanya ada berapa pola? Ada 2 ya. Berarti setelah bintang ini gambar apa? Jadi 3. Nah, berarti kalau polanya benar, mobil tersebut akan berjalan. Sekarang kita coba lagi. Yang pertama gambar apa? Segitiga. Kemudian lingkaran. Kemudian segitiga. Jadi apa ini gambarnya? Segitiga. Nah, yang terakhir apa ini yang kosong? Lingkaran. Nah, berarti pola itu kalau sudah ketemu, itu akan mobil tersebut akan bergerak atau berjalan. Jadi sama, ketika pola kalian akan dilakukan secara sama, itu akan terlaksana. Nah, sekarang lihat yang ketiga. Coba Anda maju Adam untuk mempraktekkan. Yang pertama gambar apa? Segitiga. Yang kedua? Yang ketiga apa? Dalam. Nah, Adam, coba klik ini, tekan gambarnya di
yang awal dulu itu ini di ini yang lepas. Oh, ini yang digeser, yang digeser. Nah, lepas. Nah, terus lanjut. Tekan dulu, pakai tangan kiri tekan, tangan kanan digeser. Jangan dilepas dulu kalau udah. Nah, lanjut. Tepuk tangan buat Riris. Kalau tepuk salut, biasa tepuk salut. Coba tepuk salut. Salut. Gitu ya. Coba tepuk salut. Salut. Nah, coba sekarang ligat depan ligat. Tepuk salut. Salut. Berarti kalian sudah paham ya tentang pengenalan pola. Coba sekarang Bapak akan membagikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, kalian jawab ya. Di Bandung. Kita kan tadi kan apa sudah belajar tentang pengertian decomposition, kemudian 4 prinsip decomposition, dan yang terakhir adalah apa, pengenalan pola. Contoh pengenalan pola, kalian ditulis nama kalian, kemudian di atas nama kalian, kemudian kelas, dan ini apa. Di sini kan ada kegiatanku sebelum berangkat sekolah, apa aja kalian sebutkan. Di sini kan ada beberapa. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Ini kan ada yang ditulis sih, kan gambar ya di sini, ini sama ini. Ini kan enggak, ini kan bukan gambar ini ada gambarnya. Ini kan ada dua ya, tapi ini satu ini satunya bisa. Ini di sini ini sama ini. Kenapa di sini nama aja berbantu? Ini kan juga kegiatan apa? Kalau ini nggak usah, ini nggak usah ditulis. Oh, ini aku ke sekolah mau apa aja. Di ini. Kalau yang tabel itu kalian dilingkari ya. Untuk tabel itu kalian lingkari apa aja kegiatan kalian sesuai pertanyaan yang di
tanyakan di atas. Dilingkari. Kegiatan apa aja yang menurut kalian benar? Nah, kegiatan di sini kan apa di sini kegiatan sebelum berangkat sekolah? Coba. Pertanyaan di atas akan sama saja dengan pertanyaan yang di bawah. Coba lihat yang di bawah nomor itu apa? Nah, iya, berarti kegiatan itu berangkat ke sekolah itu yang pertama apa dulu? Jadi kita nggak bisa. Sama, berarti kan misalnya ini yang ini siapa? Apa misalnya sampingnya? Nah ini di sini ya. Ini dulu. Misalnya ini dulu yang ini kan katanya saya urutkan kegiatan. Di sini kan ini apa yang kita mau penyimpan itu apa? Ngambilnya dari mana? Ini cuma ada 3 buat 5. Ngambilnya dari mana Pak? Galang udah selesai galang? Ada tadi ini nggak ada namanya. Ini nama saya. Coba galang ke depan dibawa LKPD-nya. Coba dibacakan di depan galang di sini. Di depan ya. Dibacakan galang. Harusnya ke belakang dulu, yang lainnya duduk ya. Kurang keras, yang semangat jalan. Nah, kegiatanku sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama apa? Kemudian terus memakai baju, kemudian sarapan. Setelah sarapan berangkat sekolah. Coba Bapak tanya di sini. Nah, aku ke sekolah membawa apa aja galang? Tas, kemudian pensil, buku, kemudian seragam, kemudian sepatu. Nah, kemudian di sini ada keterangannya. Di sini ada yang paling bawah itu ada bangun tidur, itu apa kodenya? Angka 1. Kemudian mandi kode angka berapa? 2. Nah,
kebakaran dalam kegiatan urutan kegiatan itu yang mana? Berarti angka berapa aja dalam? Terus, 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Berarti bangun tidur, kemudian apa ini? Mandi, setelah mandi berpakaian, kemudian sarapan, berdoa, intan. Berarti kegiatan galang itu untuk urutan kegiatannya itu yang pertama, yang kedua, ketiga, apa yang terakhir? Jadi kan ada 5 ya. Berarti kegiatan galang itu yang mana? Yang pertama. Nah sekarang itu adalah contoh dari galang. Sekarang boleh yang sudah boleh dikumpulkan ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, jadi kita simpulkan bahwa kegiatan komputasi itu apa? Apa yang tahu? Kegiatan komputasional apa pengertiannya? Nah, jadi kesimpulannya apa pembelajaran ini? Berpikir komputasional itu apa? Memecahkan masalah secara apa? Sistematis, kemudian komputasional, kemudian logis dan kreatif. Jadi kalian ketika berpikir komputasional harus memecahkan masalah, harus logis, kreatif ya. Jadi kemudian prinsip-prinsipnya apa aja? Yang pertama, prinsip komputasional apa aja prinsipnya? Prinsip berpikir komputasional yang pertama, memecahkan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritma. Berarti kalian harus hafal ya dari 4 prinsip berpikir komputasional. Nah sekarang setelah pembelajaran, coba time-nya untuk memimpin doa. Ya.